Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Mari saya kenalkan dulu, nama saya Zainullah, asli Arema, Arek Malang. Yang asli bukan KW. Biasanya anak Malang sini KW, kelahiran Kalimantan, namun saya asli dari Malang. Pendidikan memang jurusan sejarah. Mulai dari ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, baru ikib jurusan sejarah. Sehingga saya ngajar di sini sesuai dengan jurusan saya, itu jurusan sejarah. Alamat saya di sini yaitu juga tinggal di Separi, di blok AA, di depan Masjid Istiqomah. Sana ada namanya Pak Jai, bukan Guru Jai, Pak Jai dari SMA 1 Tenggarong Seberang. Untuk hari ini kita lanjutkan ke materi pemberontakan PRRI Permesta, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, Permesta, Perlawanan Rakyat Semesta. Lanjutan dari materi kemarin, yaitu tentang disintegrasi bangsa. Minggu kemarin disintegrasi bangsa yang berkaitan dengan ideologi, mulai dari pemberontakan DITI Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DITI Sulawesi Selatan, dan Aceh. Itu yang ingin merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi lain, yaitu Islam maupun komunis. Yang sekarang adalah yang berkaitan dengan ketidakharmonisan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, yaitu Sumatera Utara, yang sering disebut dengan PRRI Permesta, yaitu yang terjadi pada tanggal 15 Februari tahun 58. Sebetulnya latar belakang terjadi pemberontakan PRRI Permesta semenjak persetujuan KMB, Konferensi Meja Bundar, yang mana Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Nah, semenjak itu divisi yang ada di Sumatera itu mulai dikecilkan, sehingga tinggal satu brigade saja, sehingga menimbulkan kekecewaan rakyat Sumatera. Ditambah lagi Angkatan Darat itu kecewa terhadap kesejahteraan yang diterima. Jadi masalah intern Angkatan Darat pada awalnya, karena kurangnya kesejahteraan. Kemudian mereka protes terhadap Konstrat, Komando Angkatan Darat, karena mereka sebagai induknya. Kemudian dari sini timbullah keinginan untuk otonomi daerah. Ingin mereka mengelola kekayaan sendiri untuk Sumatera, karena selama ini ada kesenjangan karena kekayaan alam semuanya di pusat di Jawa, sehingga perlu ada perimbangan keuangan. Nah, berikutnya Angkatan Darat membentuklah suatu lembaga kekuatan militer yang didukung oleh rakyat, mulai dari Dewan Gajah, kemudian ada Dewan Banteng, Mangoni, dan Raja Wali. Ternyata dewan-dewan mereka didukung oleh sipil yang ada di pusat, begitu Safruddin Prawira Negara, kemudian Burhanuddin Harahap, dan M. Nasir. Mereka tokoh nasional yang berkecimpung di pusat. Mereka mendukung langkah dari Dewan Gajah, Dewan Banteng yang ada di situ. Dan kemudian mereka pada puncaknya memproklamirkan bahwa mereka bebas dari pemerintah pusat, sekaligus bebas dari pemerintahan Soekarno. Bahkan memberi ultimatum terhadap pemerintah Soekarno. Ada 3 ultimatum yang dilakukan oleh
Dewan Banteng ini, Kolonel Hussein, pertama meminta supaya Soekarno membubarkan kabinet Juanda maksudnya. Yang kedua, meminta supaya Soekarno menunjuk M. Hatta dan Hamengkubuwono ke-9 menjadi panitia atau ditunjuk membentuk kabinet baru. Yang ketiga, apabila Soekarno tidak mengindahkan ultimatum Kolonel Hussein, mereka akan memisahkan dari NKRI, tidak mengaku Republik Indonesia, namun mendirikan negara sendiri, yaitu pemerintah revolusioner Republik Indonesia. Ternyata langkah dari PRR ini didukung oleh rakyat wilayah Sumatera. Bahkan di Sulawesi juga mendukung langkah ini, sehingga dikatakan pemberontakan Permesta. Bahkan yang keempat, ini dibantu oleh asing Cia. Cia ikut andil dalam pemberontakan PRRI Permesta dengan cara memasok senjata kepada pasukan PRRI Permesta. Hal ini terbukti pada tahun 61 pilot Cia tertangkap, yaitu Allen Poppy, ditangkap oleh Kolonel Sukandro. Dan mereka lah yang memasok persenjataan dari warga PRRI Permesta. Mereka mulai tahun 58 sampai tahun 60, jadi sekitar 12 tahun. Akhirnya pemerintah menggunakan beberapa pendekatan untuk mengatasinya. Pertama, memecat para perwira yang terlibat dalam pemberontakan ini, termasuk Kolonel Hussein. Yang kedua, dengan kekuatan militer. Ada beberapa kekuatan militer yang dikirim ke sana, mulai dari operasi Tegas, operasi 17 Agustus, operasi Sabtu Warga, sampai dengan operasi Sadar. Dan pada tahun 60, untuk meredam pemberontakan ini, Presiden Soekarno sudah mulai mendekati atau mengadakan diplomatis, yaitu memberi amnesti terhadap tokoh-tokoh yang memberontak di sini, termasuk Safruddin Prawira Negara, Burhanuddin Harahap, N. Nasir, yang kemudian Kolonel Hussein menyerahkan diri. Namun semenjak itu sudah mulai tahun 61 mulai berkurang pemberontakan ini. Nah, inilah sedikit tentang salah satu terjadinya disintegrasi bangsa yang ingin memisahkan daerah-daerah dari Republik Indonesia. Dan ini dapat kita simpulkan bahwa pemberontakan ini dilakukan oleh Angkatan Darat, didukung oleh sipil yang berkecimpung di nasional di pusat. Yang ketiga, didukung oleh rakyat Permesta. Yang keempat adalah dapat pasokan persenjataan dari Cia Amerika. Kemudian bagaimana pemerintah mengatasi? Paling enggak juga ada 3. Pertama, memecat perwira yang terlibat di sini. Kedua, dengan operasi militer. Yang ketiga, memberi pengampunan terhadap mereka yang terlibat, sehingga mulai mereda pemberontakan yang ada di Sumatera. Nah, ini salah satu disintegrasi bangsa. Namun di samping ini hanya satu yang bisa saya sampaikan. Untuk tugas anak-anak masih ada RMS Republik Maluku Selatan. Yang kedua adalah Andi Aziz di Sulawesi Selatan. Yang keempat ada Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan. Saya harap ini juga nanti
kumpulkan bersama dengan PRRI Permesta. Saya kira cukup sampai di sini. Semoga kalian tetap aman di rumah, tidak usah keluar karena masa pandemi. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.